Si Kelingking. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Belitung. Walaupun hidup miskin, mereka tetap rukun dan bahagia. Namun, mereka belum mempunyai anak. Mereka tidak putus asa. Hampir setiap saat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami seorang anak, walaupun sebesar kelingking. Itulah doa yang selalu mereka panjatkan. Tidak beberapa lama kemudian, sang istri mengandung. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Oleh karena itu, mereka memberinya nama Si Kelingking. Pada awalnya, mereka sulit menerima itu. Walaupun badannya sangat kecil, tetapi si kelingking mampu menghabiskan makanan yang sangat banyak. Kesabaran kedua orang tuanya pun sirna menghadapi si kelingking yang sangat rakus. Akhirnya, mereka bersepakat untuk membuang jauh-jauh si kelingking. Pada suatu hari, sang ayah mengajak si kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah segera menebang pohon besar yang diarahkan kepadanya. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh menimpa si kelingking. Setelah memastikan dan yakin bahwa anaknya sudah tidak ada, sang ayah pun segera kembali ke rumahnya. Mendengar cerita suaminya, sang istri pun menjadi senang. Mereka lupa bahwa menyingkirkan anaknya adalah sebuah perbuatan yang sangat tercela. Bang, mulai hari ini kita akan hidup tenang ya, kata sang istri kepada suaminya. Baru saja kata-kata itu terlontar dari mulut istrinya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar rumah. Ayah, ayah, diletakkan di mana kayu ini? Terdengar suara teriakan dari luar rumah. Bang, bukankah anak itu sudah pergi? Tanya istrinya keheranan. Ayo kita lihat, seru sang suami. Mereka pun terkejut melihat si kelingking sedang memikul sebuah pohon besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu besar itu, si kelingking langsung mencari makan di rumah. Karena merasa kelaparan, ia pun menghabiskan sebakul nasi. Sementara ayah dan ibunya terkesima, tak bisa berkata apa-apa. Mereka melihat anaknya dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Singkat cerita, meskipun sudah berkali-kali berusaha disingkirkan, tetapi si kelingking tetap saja kembali. Ketika melihat si kelingking begitu lahap makan dan seolah tidak pernah tahu niat jahat orang tuanya, akhirnya kedua orang tua kelingking pun sadar. Si kelingking adalah darah daging mereka yang seharusnya dipelihara dengan baik. Sejak saat itu, mereka menerima keadaan si kelingking apa adanya. Ternyata, keberadaan si kelingking sangat berguna. Dengan tenaganya yang besar, si kelingking mampu melakukan pekerjaan yang berat. Pada akhirnya, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Si kelingking menjadi sumber tambahan penghasilan keluarga.